قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, setelah viral video dari Bahar Smith yang menghina Pak Prabowo Subianto, katanya Pak Prabowo Subianto itu presiden pengkhianat, kemudian Pak Rizik Syihab menyebutkan Jakarta bau babi, yang maksudnya itu pejabat kaum muslimin, ya, pejabat yang bau babi, ya, karena arah pembicaraannya itu jelas kaum muslimin, bukan kepada babi yang sebenarnya, tapi bahasa kiasan. Ya, katanya, kenapa Habib tinggal di gunung? Ya karena di Jakarta bau babi. Terus kapan Habib pulang ke Jakarta? Ya nanti kalau babinya sudah nggak ada. Itu kan jelas ditujukan untuk pemimpin yang ada di Jakarta, ya. Dan kalau kita lihat rentetan video yang ditampilkan di channel Nasirus Sunnah, ya, arahnya itu menghina Presiden Jokowi. Dan entah maunya mereka itu apa kaum muslimin. Mereka merendahkan orang-orang Indonesia, merendahkan penduduk pribumi, ya, bahkan ulama pun kalau pribumi ya nggak lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, ya. Satu Habib yang bodoh perbandingannya dengan 70 kiai yang alim. Bahkan kaki Habib yang bermaksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang alim. Jadi mereka itu benar-benar merendahkan orang-orang pribumi, merendahkan orang-orang yang selain dari kelompok Kabib Ba'alawi. Kemudian mereka menganggap Indonesia ini remeh, ya. Sampai mengatakan muak melihat kondisi bangsa ini, muak melihat kondisi para pejabat, ya. Sementara mereka memuji-muji Tarim, dan yang dipuji itu bukan hanya negaranya saja, Yamannya saja, tapi orang-orang yang ada di Tarim, bahkan anjing yang ada di Tarim pun kata mereka wali. Entah apa maksud mereka itu, entah apa kaum muslimin. Mereka begitu mudahnya merendahkan orang-orang pribumi Indonesia dan juga merendahkan orang Indonesia, tapi mengangkat Tarim dengan luar biasa, Tarim dengan segala isinya. Tapi ketika disuruh pulang ke Tarim nggak ada yang mau. Jadi sebenarnya intinya mereka ini pengennya dimuliakan dengan semulia-mulianya, ya. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada para Kabib Ba'alawi kaum muslimin. Tapi anehnya kaum muslimin, ini ada video, ya, di mana ada seorang Kabib Ba'alawi yang justru malah merendahkan istri Nabi Muhammad SAW, merendahkan wanita-wanita kaum muslimin. Bahkan ya secara tidak langsung ini merendahkan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi Kabib Ba'alawi yang satu ini kaum muslimin menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kepada wanita-wanita supaya menjadi pelacur bagi suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Dalam rumah tangga nih ada caranya Nabi SAW ngajarin kita, Bu. Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Nah kaum muslimin, ini fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW kaum muslimin. Disebutkan oleh Rifki Alaidrus, katanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan, wahai istri-istri, jadilah kalian pelacur bagi suami kalian. Berani sekali mereka mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan yang seperti itu kaum muslimin. Ini Nabi Muhammad SAW saja difitnah seperti ini kaum muslimin, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Masa iya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kebaikan, kemudian dengan perkataan-perkataan yang tidak baik? Kan mustahil kaum muslimin. Mustahil. Di mana ada kata-kata Nabi Muhammad SAW seperti itu kaum muslimin? Di hadis riwayat siapa? Ya, yang matanya mengatakan bahwa wahai para istri, jadilah kalian pelacur untuk suami kalian. Coba, hadis riwayat siapa? Ini kan fitnah kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut videonya. Woi, pelacur. Bu,
Ibu, pelacur. Betul Pak, betul Pak. Boleh tanya para alim ulama, boleh tanya kiai. Nabi SAW mengatakan ibarat seorang istri itu harus nyontohin pelacur. Kenapa? Apa sih yang dijual pelacur Pak? Diam Bu, diam. Gue mau tanya yang laki. Bapak, pelacur yang dijual apa? Rahasia. Ibu kali tahu ibu? Apa yang dijual Bu? Apa? Nah kaum muslimin ya, coba. Begitu ringannya lisan mereka para kabir Ba'alawi berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, termasuk berdusta untuk hal-hal yang buruk seperti ini kaum muslimin. Kapan Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kepada wanita untuk mencontoh para pelacur? Dan katanya harus nanya ke kiai-kiai. Kiai-kiai itu tahu katanya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri supaya mencontoh pelacur. Pelacur itu apa yang dijual katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkataan yang batil yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kaum muslimin ya, setelah kami melihat video-video dari si Rifki Alaidrus ini kaum muslimin, ternyata orang ini bukan hanya di satu majelis saja menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri untuk mencontoh para pelacur. Ternyata di mimbar-mimbar yang lain, ya Rifki Alaidrus ini menyampaikan perkataan yang seperti ini kaum muslimin. Padahal ini jelas-jelas fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat video yang lain kaum muslimin. Nabi bilang apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Perempuan disuruh jadi pelacur, istri jadi pelacur. Bukan berarti keluar ini selesai acara ibu pada mangkal di depan. Bukan. Enggak begitu. Jadi pelacur buat suami. Karena istri itu pakaian suami. Luar dalam suami harus tahu. Hahaha. Mumpung gak ada anak kecil gue ngomong ini. Bu, ibu saat dinikahkan kan itu kan sudah serah terima. Ada maharnya kan? Berarti kan perempuan udah dibeli. Mahar itu membeli perempuan. Istri dijadikan istri itu udah dibeli. Makanya suami kalau sudah menikah terserah itu istri mau diapain, mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau digelindingin, mau dikek. Nah kaum muslimin ya, ini kalau kita lihat videonya penampilannya kan berbeda kaum muslimin dengan video yang di awal tadi. Bajunya berbeda, kemudian di mimbar yang berbeda. Maksudnya di panggung yang berbeda. Artinya orang ini kan sudah berkali-kali berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri untuk mencontoh para pelacur. Dan kita sebenarnya paham kaum muslimin dari maksud Rifki Alaidrus ini mengatakan seperti itu kaum muslimin. Maksud dia ini adalah untuk menekankan bahwa istri itu adalah pakaian bagi suami. Karena dia sempat mengutip surat Al-Baqarah kaum muslimin tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 187. Di mana di dalam surat tersebut, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhillalakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Di sini Rifki Alaidrus itu sebenarnya ingin menekankan bahwa istri itu adalah pakaian bagi suami. Suami bebas memakai kapan saja. Ya, dan juga mungkin ingin menekankan bagaimana ketaatan seorang istri terhadap suami. Ya, bebas, suami itu mau memerintahkan apa saja bebas. Asalkan dengan cara yang benar, ya, memerintahkan dengan perkara-perkara yang tidak melanggar syariat Islam. Karena keutamaan seorang istri taat kepada suami itu sedemikian besar. Akan tetapi tidak pula harus seperti itu. Berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri untuk mencontoh para pelacur. Pelacur itu kan konotasinya negatif kaum muslimin. Menjajakan dirinya. Dan itu perbuatan yang hina. Sedangkan istri terhadap suaminya, melayani suaminya itu adalah pekerjaan yang mulia. Sehingga mustahil Nabi Muhammad SAW mengumpamakan istri-istri itu supaya seperti pelacur.
Kan nggak mungkin kaum muslimin itu berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya nggak apa-apa, kita itu memerintahkan istri supaya taat kepada suami, supaya mau melayani suami kapan saja. Akan tetapi jangan dengan memelintir hadis, ya, ngarang-ngarang hadis, jangan. Ya. Kalau hanya sekedar mengatakan istri itu kalau di rumah, kalau bisa pakaiannya ke barat-baratan, di hadapan suami pakai pakaian mini, ya, jangan pakai pakaian yang longgar, menutup aurat, ya, kalau bisa umbar aurat di hadapan suami. Akan tetapi di luar rumah, ya, maka dia ke Arab-Arapan, bila perlu bercadar, tertutup rapat. Supaya apa? Supaya istri itu hanya dinikmati oleh suaminya saja, tidak dinikmati oleh laki-laki yang lain. Ya, itu boleh seperti itu. Akan tetapi tidak boleh juga perkataan yang seperti itu dinisbatkan bahwa itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Andai si Rifki Ali Idrus ini tidak menyatakan bahwa itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, mungkin masih bisa dimaklumi, meskipun kurang baik kata-katanya, ya. Pilihan diksinya kurang baik, karena konotasi pelacur itu sangat buruk kaum muslimin, ya. Alangkah lebih baiknya istri itu kalau di hadapan suami, dengan suami, maka jangan jual mahal, ya. Bila perlu tawari suami, kan seperti itu, ya. Jangan pakai perkataan-perkataan yang buruk. Ini kalau kami analogikan ya sama seperti dengan, ya, penjual makanan yang memberikan nama-nama makanan itu dengan nama-nama yang tidak thoyyib, ya. Sambal disebut sambal iblis, sambal setan, ya. Karena apa? Karena saking pedasnya. Itu kan nama-nama yang tidak baik sebenarnya kaum muslimin. Tapi ya memang begitulah tingkah para Kabib Ba'alawi kaum muslimin. Sebenarnya banyak hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan ketika seorang istri itu taat kepada suami. Akan tetapi entah mengapa mereka tidak mau mengutip perkataan dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka membuat narasi sendiri, ya, istilahnya membuat matan sendiri, kemudian dinisbatkan bahwa itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu kan perkataan yang keji kaum muslimin, mengatakan istri-istri seperti pelacur. Apakah Nabi Muhammad SAW istrinya seperti pelacur? Coba. Kalau memang perkataan yang seperti itu adalah sebuah kebaikan kaum muslimin, apakah pantas istri Nabi Muhammad SAW disebut lebih pelacur daripada pelacur? Karena apa? Istri Nabi Muhammad SAW adalah istri yang paling baik di dalam melayani suami dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Apakah akan disebut lebih pelacur daripada pelacur? Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hatilah kaum muslimin di dalam memilih sosok untuk kita ambil ilmunya. Seorang imam besar, ya, mengatakan inna hadzal ilma dinun fangdhuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian tersebut, ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.